Sejak suamiku menerima uang pesangon dari PT Sumareng Estate, kami segera pindah ke Pontianak. Suamiku tidak mau lagi tinggal di Jakarta karena trauma sejak dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja selama 12 tahun. Mas Syafri tiba-tiba kehilangan rasa percaya diri dan tidak yakin akan mendapat pekerjaan lagi di ibu kota. Maka itu dengan cara tangan besi, dia memaksa aku dan anak-anak untuk pindah ke Pontianak. Selain kota ini sebagai tempat kelahirannya, tapi juga Mas Syafri punya rumah yang cukup mewah untuk ukuran daerah sebagai warisan ayahnya. Sebagai anak tunggal dari keluarga kaya, Mas Syafri mendapatkan harta warisan yang cukup banyak. Selain rumah nyaman di kampung Marimbai, Junglat, tepi Sungai Pinyuh itu, Mas Syafri juga mendapatkan warisan kebun jeruk seluas 10 hektar di Sambas, 30 hektar kebun durian di Sanggau, dan hotel kecil di Singkawang. Sejak ibu mertuaku Hajah Syarifah Anisah meninggal 35 tahun lalu, maka rumah di Marimbai itu menjadi kosong. Tapi rumah besar itu dirawat oleh saudara sepupu Mas Syafri yang tinggal di Marimbai, Hasan Kurnia. Memang rumah yang dibangun dengan kayu ulin itu masih sangat kokoh dan asri, di mana kayu ulin sangat dikenal sebagai kayu besi yang sangat kuat juga sangat mahal harganya. Pemilik hotel berbintang 4 Makita, Usman Sipta Idang, sempat tertarik pada rumah ini karena beliau akan membangun hotel di tepi sungai. Tapi Mas Syafri menolak menjual rumah tempat di mana dia dilahirkan itu. Sampai kapanpun rumah itu tidak akan saya jual. Jika perlu, bila kita membangun rumah di tempat lain, rumah itu biarlah menjadi museum. Biar menjadi situs penting tentang rumah adat Pontianak di masa depan. Setelah menerima uang pesangon tanggal 23 Desember, 3 hari kemudian kami terbang ke Pontianak. Dengan pesawat Garuda Indonesia, kami mendarat di Bandara Supadio Pontianak, 26 Desember pukul 12 siang. Dari bandara kami naik taksi menuju Marambai dan langsung membenahi rumah itu. Ada saat memasuh beberapa lembar tikar di Sungai Pinyuh, jantungku berdetak hebat setelah aku melihat dari bawah batang titian bong muncul nenek-nenek berambut putih. Nenek-nenek itu berhidung bolong, berkuping panjang, dan berkuku hitam. Giginya bertaring 4 dengan bola mata bundar sebesar bola bekel. Pada saat aku menghindari, tangan nenek-nenek itu berusaha menjamahku dan secara refleks aku berlari ke darat. Kemudian dalam hitungan detik, nenek-nenek itu menghilang ke dalam air, menghanyutkan diri di Sungai Pinyuh. Nenek-nenek yang Ibu Syafri lihat itu adalah hantu air. Hantu itu memakan otak manusia dan di Pontianak ini sudah banyak korban, mulai dari anak-anak hingga ke kakek-kakek. Desis Nyonya Lim Kan Hui, tetangga sebelah rumah kami. Dia adalah orang Cina Sambas yang sudah lama bermukim di tepi Sungai Pinyuh. Hantu air sejak kapan ada di Sungai Pinyuh ini? Tanyaku. Ibu-ibu Tionghoa itu menceritakan bahwa hantu air sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Pada semua sungai di Indonesia, hantu air selalu ada, cuma bentuknya yang berbeda-beda. Pada saat saya berkunjung ke Sungai Kapuas, di sana itu juga saya melihat langsung 3 anak remaja yang kehilangan otak, mati ditenggelamkan oleh hantu air. Tapi bentuk hantu air di Sungai Kapuas itu seperti gadis cantik yang berambut panjang dengan tubuh tanpa busana. Hantu air di Sungai Kapuas itu berbentuk gadis cantik yang telanjang. Maka itu banyak korbannya laki-laki anak muda. Mulanya anak muda mengejar gadis itu untuk dicumbui. Hantu itu sengaja menantang dan minta dicumbui. Tapi setelah dikejar ke air, laki-laki yang mengejarnya langsung diseret ke dalam air dan dibunuh. Kepala otaknya lalu terburai karena otak itu dimakan oleh si hantu air. Cerita Nyonya Lim. Sedangkan hantu air yang ada di Sungai Pinyuh bentuknya kebalikan dari Sungai Kapuas, di mana hantu yang satu ini bermuka buruk, seram dengan tubuh yang jorok. Rambutnya putih awut-awutan dan baunya terasa amis sekali seperti ikan busuk. Hantu air yang dinamakan warga Siua ini selalu muncul di senja hari hingga menjelang maghrib.
Jika dia muncul siang, dipastikan menjadikan yang ditemui sebagai korban pasti. Karena Bu Syafri ini bertemu siang, maka Bu Syafri sudah dipastikan akan menjadi santapannya lambat atau cepat, kata Nyonya Lim. Mendengar keterangan ini, tubuhku menjadi menggigil. Ucapan bernada teror ini benar-benar membuat aku takut dan aku lalu bertekad untuk minggat ke Jakarta lagi bersama anak-anakku. Pikirku, daripada aku mati di tangan si Uwak itu, mending aku membangkang pada suami demi keselamatan jiwaku dan anak-anak. Satu-satunya cara agar ibu dan anak-anak ibu selamat adalah dengan meninggalkan daerah ini secepatnya, desis Nyonya Lim, santai sambil berlalu dengan keranjang cucian ke dalam rumah panggungnya. Pada pukul 11 malam, hampir tengah malam, Mas Syafri baru pulang dari hotel yang dikelolanya. Dua anak-anakku sudah tertidur pulas di kamar belakang, sedangkan aku sama sekali tak dapat memejamkan mata karena takut pada si Uwak itu. Jangan-jangan pikirku si Uwak naik ke rumah lalu masuk ke kamarku dan membunuhku di dalam kamar. Tapi kata Nyonya Lim, si Uwak itu tidak akan bisa naik ke darat. Hidupnya hanya di air dan memangsa orang-orang yang beraktivitas di air. Sementara itu, semua warga setempat beraktivitas di air, baik mandi, mencuci, bahkan mencari ikan juga di air sungai itu. Namun walau banyak manusia berkegiatan di air, tidak semua orang dimangsanya. Hantu tua itu akan memangsa orang-orang tertentu yang punya panci, artinya yang sudah punya kodrat untuk disantap oleh si hantu air dan buaya sungai. Panci atau tanda yang kupunyai adalah urat merah darah yang ada di garis telapak tangan kiriku. Garis merah itu berbentuk huruf S yang artinya Sumayan, bangsa kuntilanak pemakan otak yang dinamakan si Uwak di Sungai Pinyu. Otakku sudah tercium gurih oleh si Uwak dan dalam waktu tidak terlalu lama aku akan menjadi korban. Setelah meminum kopi buatanku, Mas Syafri yang kelelahan segera menuju pembaringan. Sebelum terlelap, aku menceritakan kejadian siang tadi saat aku membersihkan tikar di bong Sungai Pinyu, yaitu tentang bertemunya aku dengan si Uwak, hantu air yang dikenal sebagai pemakan otak manusia. Juga aku ceritakan apa yang dikatakan oleh Nyonya Lim, tetangga sebelah rumah, di mana dia menyebut bahwa aku mendapat panci takdir untuk mati di mulut si Uwak. Tanda merah di telapak tangan kiriku ini, kata Nyonya Lim, itu sudah dipastikan akan dimakan oleh si Uwak. Tanda lain dan sangat menentukan aku dapat bertemu si Uwak di siang hari, bukan sore atau saat senja, kataku kepada Mas Syafri. Mas Syafri lalu membuka telapak tangan kiriku dan menatap tanda merah itu dengan serius. Setelah itu Mas Syafri tertawa terpingkal-pingkal dengan nada mengejekku. Semua omongan Nyonya Lim itu adalah bualan belaka. Dari dulu Tionghoa itu suka bicara ngawur, suka juga bergunjing dan membuat gosip murahan. Saya kenal dia sejak kecil dan tahu tabiatnya. Maka itulah dia ditinggal oleh suaminya, Lim Singking, ungkap Mas Syafri. Hantu air atau si Uwak itu memang ada dan pernah meminta korban di Sungai Pinyu ini. Tapi tidak banyak orang yang dijadikan korban. Hantu itu hanya memakan korban orang-orang yang berdosa besar, biasanya maling, rampok, dan pembunuh yang diincarnya. Kalau perempuan baik-baik, apalagi sangat manis seperti Mama ini, tidak mungkin akan menjadi korbannya. Pada saat dia muncul siang tadi, Mama melihatnya itu bukan berarti dia mau menyantap Mama, tapi sekedar berkenalan dengan dia. Si Uwak itu justru akan membantu Mama bila Mama menemui kesulitan di Sungai Pinyu. Besok sore Papa buktikan, Papa akan panggil si Uwak dan berkenalan dengan Mama. Yakin 1000%, dia tidak akan mengganggu keluarga kita, terang Mas Syafri. Karena percaya tentang cinta dan kasih sayang suami, maka batinku agak teduh juga mendengar janjinya. Bahkan aku jadi penasaran kepingin di keesokan hari untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh suamiku. Ajak anak-anak kita besok menjelang maghrib untuk bertemu si Uwak, biar semua berkenalan dengan penghuni gaib Sungai Pinyu itu, tukas Mas Syafri sambil tertawa kecil. Malam semakin larut, suara deburan ombak sungai sangat tajam menyentuh telingaku. Pekikan burung-burung malam sejenis burung gagak bersaut-sautan di atas sungai. Gagak itu mencari makanan ikan kecil yang ada di dekat bong.
Walau sudah agak tenang hatiku, tapi mataku sulit untuk kupejamkan. Bayanganku jauh kepada si Uwak yang bermuka seram dan menakutkan itu. Bila berkenal besok dan dia menyeretku ke air, bagaimana aku dapat menyelamatkan diri? Padahal sementara itu aku dan anak-anakku semuanya tidak bisa berenang. Hanya Mas Syafri yang jago berenang, di mana sejak kecil sampai SMA dia tinggal di Sungai Pinyuh dan sering menjadi juara lomba menyusuri sungai. Karena memang tidak ada MCK dan semua warga harus mandi di sungai, maka pagi harinya aku mandi di garang dapur dengan beberapa ember air. Begitu juga dengan dua anakku, Rizky dan Emilia. Semuanya kularang untuk mandi ke sungai. Aku tidak mau mengambil resiko sebelum aku benar-benar yakin bahwa si Uwak tidak berbahaya untuk kami. Nanti kita akan bikin kamar mandi di dalam rumah. Sumber air yang kita gunakan itu adalah air berlangganan dari sumur darat. Pokoknya tidak boleh seorang pun di antara kalian yang boleh ke sungai. Buang air pun jangan ke bong itu, tapi buang airlah di kamar mandi yang akan kita segera buat, kataku pada Rizky dan Emilia. Senja hari pada saat matahari menukik ke barat, aku dan dua anakku diajak Mas Syafri ke sungai. Mas Syafri langsung naik titian bong sedang kami di pinggir sungai. Dengan mantra-mantra masa kanak-kanaknya berbahasa Pontianak, suamiku itu memanggil si Uwak. Sementara tangan kanannya menaburkan pecahan kemenyan dan bunga warna-warni ke dalam sungai. Mulut Mas Syafri berkomat kamit bagaikan mulut spiritualis profesional ke arah permukaan air. Sementara itu kami menunggu dengan hati yang harap-harap cemas di bibir sungai. Agak lama juga suamiku berkomat kamit sementara tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa makhluk itu akan muncul ke permukaan air. Uwak, Uwak, keluarlah dari persembunyianmu. Ini cucumu datang mau jumpa Uwak, pekik Mas Syafri. Untunglah di sungai kala itu sangat sepi. Tak ada seorang warga pun yang ada di sungai. Bila ada orang lain yang mendengarkan pikirku, pastilah suamiku dikira sedang stres, bahkan dianggap gila. Pada saat keadaan makin gelap, tiba-tiba angin deras datang dari selatan. Angin berputar itu nampaknya datang dari Selat Karimata, selat yang menjadi pemisah antara Pulau Bangka dan Pulau Kalimantan. Selat itu memang tidak jauh dari Sungai Pinyuh dan tempat tinggal kami di Pontianak itu. Bila air selat sedang pasang, maka air Sungai Pinyuh akan meninggi dan tiang rumah kami pun menjadi tenggelam. Tapi antara desa ke desa, rumah ke rumah bila sedang pasang akan dihubungkan oleh jembatan papan kayu ulin, dan saking kerasnya papan itu, 100 unit sepeda motor pun yang lewat tak akan mampu merubuhkannya. Tepat pukul 6 sore waktu setempat, si Uwak muncul dengan bentuk khasnya yang menyeramkan. Dengan tenang dan santai Mas Syafri mencium tangan si Uwak itu. Lalu setelah itu Mas Syafri memanggil kami bertiga dan kami pun dengan keberanian seadanya mendekat. Lalu mencium tangan si Uwak. Si Uwak tersenyum menyeringai dan dengan tawa kecilnya yang mirip suara nenek-nenek menyambut kami dengan baik. Setelah kami mencium tangannya, kembali dengan tawanya, si Uwak lalu menghilang dalam hitungan detik ke dalam air sungai. Bagaimana, percaya sama papa kan kalau si Uwak itu baik-baik saja? Kenapa sih takut kepada makhluk gaib yang sebaik Uwak itu? Tanya Mas Syafri kepadaku. Aku terdiam lama, kagum kepada kemampuan supranatural suamiku yang dulunya dikenal sebagai anak jagoan tepi Sungai Pinyuh. Memang sih muka Uwak itu menakutkan, seram, tapi hatinya baik sekali. Sebaik hati Bunda Teresa, oke? Ukap Mas Syafri. Walau terguncang hebat di batin mereka, tapi Rizky dan Emilia sangat mengagumi kemampuan papanya itu. Diam-diam papa mereka punya ilmu laduni, ilmu yang berkemampuan untuk memanggil makhluk gaib Sungai Pinyuh yang ganas. Bukan cuma papa, teman-teman kecil papa semua bisa dan biasa memanggil serta berkomunikasi dengan si Uwak. Dulu waktu papa kecil kami terbiasa mencari ikan oleh bantuan si Uwak. Kami akan mendapatkan banyak ikan sebanyak-banyaknya oleh bantuan Uwak. Bahkan dulu kami bisa menjual ikan-ikan yang banyak ke pasar ikan Koreang di Pontianak untuk biaya nonton film, terang suamiku. Sejak itu aku tidak takut lagi ke air Sungai Pinyuh. Bahkan kami malah belajar berenang di sungai itu hingga kami juga menjadi bisa renang, lalu biasa berenang hingga ke bibir Selat Karimata.
Selain tidak ada lagi rasa takut, aku juga malah senang berinteraksi dengan si Uwak melalui kemampuan supramistik Mas Syafri. Kami yakin betul bahwa si Uwak bukan saja membahayakan kami, tapi juga melindungi kami bila ada ancaman dari buaya Sungai Pinyu dan buaya Laut Selat Karimata. Setelah 1 tahun aku tinggal di Pontianak, tanggal 28 Desember, ujung tahun, pukul 6 sore aku mandi ke titian. Uwak muncul setelah sebelumnya memperlihatkan angin deras dari selatan ke Sungai Pinyu. Uwak dengan manis naik ke titian dan aku mencium tangannya yang keriput. Uwak lalu memeluk tubuhku dan dari mata mengeluarkan air. Uwak menangis. Kenapa menangis, Uwak? Tanyaku. Tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Mas Syafri muncul dan langsung memeluk Uwak. Mas Syafri pun menangis karena hanyut dalam keharuan yang dalam. Hari itu ternyata adalah hari terakhir kami bertemu dengan Uwak. Uwak akan musnah untuk selama-lamanya dan segera meninggalkan Sungai Pinyu untuk kembali ke alam komunitas roh. Kontrak Uwak menjaga Sungai Pinyu ternyata hanya berjalan 100 tahun dan masa itu sudah dilewatinya tepat tanggal 28 Desember. Setelah aku, Mas Syafri, Rizky, dan Emilia berpelukan dengan Uwak, maka dalam hitungan menit Uwak menghilang ke kedalaman sungai. Tapi sejak itu hingga Januari di tahun berikutnya, Uwak tak pernah muncul lagi dan telah kembali ke alam keabadiannya, alam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Namun kami sekeluarga sampai kapanpun akan senantiasa mendoakan Uwak. Semoga Uwak akan masuk ke dalam bangsanya dan berbahagia di sana. Kini kekuasaan Sungai Pinyu beralih ke tangan penerus Uwak, yaitu jatuh kepada si Bujang, hantu penjaga sungai yang baru dan berjenis kelamin pria. Kami tidak tahu apakah si Bujang akan bersifat baik sebagaimana si Uwak. Entahlah, hanya pakar-pakar supramistik yang tahu, termasuk Mas Syafri, yang meyakini bahwa si Bujang akan bersifat baik sebagaimana pendahulunya, si Uwak dan raja-raja gaib Sungai Pinyu yang lain. Kisah ini dialami oleh Nyonya Mariana Safri.